Sekarang sudah masuk Rika-san, Kana-san. Halo, selamat pagi. Belum. Oh, Oh, selamat pagi semuanya, Rika-san, Kana-san. Apa kabar hari ini? Selamat pagi. Pagi. Baik. Baik, oke. Baik saja. Oh ya, baik. Terima kasih, Kana-san. Terima kasih. Sama-sama. Oke, hanya 4 orang hari ini. Bagaimana kalau langsung kita mulai saja ya ya, ya. kelasnya? Sebentar, saya siapkan dulu. Oke, sudah terlihat layarnya? Ya. Oh, Ya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Oke, kita mulai kelas hari ini. Terima kasih Minasang sudah hadir kembali di kelas hari ini. mhm. Seperti biasa, kita akan eh, buat kalimat ya dari Hmm. gambar dan juga topik hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan membuat kalimat dari 4 gambar. Silakan pilih 2, seperti biasa. Pertama ada gambar polusi udara. Ya, jadi akhir-akhir ini di Jakarta ya khususnya di sekitar Jakarta juga polusi udara itu sedang meningkat ya. Jadi langitnya menjadi warnanya tidak biru dan juga udaranya juga tidak bagus gitu. Nah, yang kedua ada gambar taman. Minasang mungkin sering ya pergi ke taman. Kalau di Jepang banyak sekali taman, tapi kalau di Mhm. Indonesia taman sepertinya sedikit kurang ya, maksudnya hanya Mhm. sedikit. Jadi kita tapi apa ya, akhir-akhir ini di Jakarta Mhm. juga semakin banyak taman atau Mhm. Mhm. apa ruangan terbuka gitu ya. Jadi untuk anak-anak seperti itu. Mhm. Oh, Mhm. ada Kane Kenji-san masuk, baru masuk. Oke. Lalu gambar ketiga ada tentang berenang. Nah, jadi gambar orang berenang. Dan yang keempat ada gambar pesta. Hmm. Nah, nanti Minasang mohon bantuannya untuk bisa buat kalimat dengan memilih 2 dari 4 gambar ini ya, Minasang. Yang Mhm. gambar pertama polusi udara, gambar kedua taman, gambar ketiga berenang, dan gambar keempat tentang pesta. Tentang pesta, oke. Kita coba baca dulu kalimat ataupun cerita pendek yang sudah saya buat. Saya pilih 2 gambar dari 4 gambar yang di sini. Yang pertama, saya pilih gambar 1 dan gambar 2 ya, polusi udara dan taman. Oke, baik. Saya baca terlebih dahulu. Biasanya, aku menghabiskan akhir mingguku di taman dekat rumahku. Tapi, belakangan ini polusi udara sedang meningkat. Berada di ruang terbuka seperti di taman menjadi sangat tidak nyaman. Penyebab polusi udara juga sedang marak dibicarakan. Diduga penyumbang polusi udara terbesar adalah PLTU batubara dan juga asap kendaraan. Langit menjadi kelabu dan banyak sekali anak-anak yang menderita sakit pernapasan. Aku berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini. Baik, itu kalimat yang sudah saya buat. Nah, kita lihat satu persatu ya kata-kata yang sudah saya tandai merah. Pertama ada kata-kata ruang terbuka. Ruang terbuka. Kira-kira ada yang tahu artinya ruang terbuka? Minasang? Open space? Open space, ya betul. Okugai, kah? Open Ah, ya, space ya. itu Ah, kah? Ya, itu. jadi outdoor, ruang terbuka. Seperti taman ya, taman itu salah satu ruang terbuka. Lalu ada kata selanjutnya, kata marak. Nah, ini juga, oh maaf, ini sering dipakai ya dalam tulisan marak, marak dibicarakan. Jadi marak itu artinya sama dengan ramai, jadi sedang ramai gitu ya. Banyak orang yang melakukan itu gitu. Jadi marak sedang meningkat, sedang ramai seperti itu artinya. Jadi marak dibicarakan artinya wadai ni natte mas.
Jadi Mhm. topik ya, topik pembicaraan. Lalu ada juga kata selanjutnya, ada kata penyumbang. Penyumbang itu kalau ada dua arti ya. Kalau misalnya penyumbang itu artinya seperti apa ya? Investor ya. Jadi kalau orang memberikan sesuatu, menyumbang ya, memberikan uang, donasi ya, berdonasi itu orang yang memberikan uangnya itu disebut penyumbang. Kalau bahasa Jepangnya apa ya? Shukinsha atemasu ka, investor ya. Jadi orang yang memberikan uang atau orang yang berdonasi. 出資、出資、Ya, 寄付かドミナシだけじゃないんですよね。donasi、そうです。コントリビューション、そうです。はい。インフェスタシも含まれますか？そうですね。penyumbang dana じゃ と あ、かは、出資ですね。Oke, baik. Terima kasih Soichi-san. Iya, jadi penyumbang dana ataupun donasi atau investasi itu juga pakai kata penyumbang. Tetapi, oke, baik. Terima kasih. Tetapi kalau di sini, kalau di kalimat ini, penyumbang polusi udara terbesar adalah PLTU batubara. Jadi maksudnya penyumbang terbesar di sini adalah penyebab utama ya. Jadi kayak seperti penyebab yang paling utamanya itu yang memberikan efek itu adalah si PLTU batubara. Nah, untuk kata selanjutnya ada PLTU batubara ya. Ini PLTU batubara. PLTU itu artinya singkatan dari pembangkit listrik tenaga uap. Kalau bahasa Jepangnya, kalau PLTU batubara itu bahasa Jepangnya apa ya? Shikitang Karyoku Hatsudenjo desu ne. Hatsudenjo. Saya coba tulis ya di chat box. Shikitang Karyoku Hatsudenjo. Karena ya. Jadi PLTU batubara, pembangkit listrik tenaga uap batubara. Dan juga asap kendaraan. Lalu selanjutnya langit menjadi kelabu. Kelabu, mungkin Soichi-san sudah tahu ya, ada di kelas yang lalu, kelas percakapan. Kelabu itu artinya abu-abu. Jadi kelabu menjadi warna abu-abu. Greiro, hairo, jadi langitnya menjadi warna abu-abu. Seperti itu. Nah, untuk warna merah ya, kata-kata yang berwarna merah sudah selesai. Mungkin selain kata-kata berwarna merah ada yang mau ditanyakan, ada yang menjadi pertanyaan, silakan. ルアントゥルブッカの、これ、ルアンは、じゃあこれ部屋という意味だけではなくて、スペースとかいう意味。Betul, ya, space ということも、apa ya, bisa juga dibilang ruangan, space, ruang. Ya, seperti itu. Ruang terbuka, open spaces, ne. Oke. Selain itu ada lagi, Kanasa, Rika-san, daijoubu desu ka? Silakan. Satu lagi boleh? Oh iya, silakan Soichi-san. Uap apa? Uap itu apa ya? 何ですかね、湯気ってスチームって合っていますか？湯気。いや、湯気。吐きますね、湯気。湯気って合ってるんですね。湯気。蒸気、ルビ、Oh, oke. Mungkin lebih tepat ya. Oh, gitu. インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せます。でも一人じゃ不安。そんなあなたも安心。
JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。